Aceh ini punya audiens sendiri dia terhadap kulinernya. Nah, jadi orang Aceh itu senang dengan masakan Aceh. Kisah Kutaraja ini begitu buka 3 hari langsung tutup karena COVID. Iya, iya. Anak muda itu kan butuh ATM. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudarlun, kali ini kita akan berbagi cerita tentang seorang pemuda yang penuh dengan inspirasi, kreasi, dan obsesi. Pemuda ini bernama Muhammad Raji Firdana, pengusaha muda yang merupakan owner Kutaraja The Kedai Kopi, Jakarta. Kisah hidup M. Raji ini memang patut menjadi inspirasi bagi generasi. Karena dia adalah salah satu dari sedikit contoh pemuda yang segera bangkit dan mengukir prestasi setelah terdepak dari bangku kuliah. Kisahnya, Muhammad Raji Firdana yang kini berusia 31 tahun terpaksa harus drop out dari STT Telkom di Bandung pada tahun 2008 lalu. Ia memang sempat beberapa kali pindah kampus. Di beberapa kesempatan itu pula, Raji gagal mewujudkan cita-citanya untuk menjadi sarjana. Tapi dia segera bangkit, tak mau menyia-nyiakan masa mudanya untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Ia sangat percaya Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk ciptaannya. Sebuah semboyan ia tanam kuat-kuat di dalam benaknya. Apapun kekurangan kita, selama ada kemauan, kesempatan akan tetap ada. Hingga pada akhir tahun 2012, ia mulai merantau ke Jakarta, mulai meniti karir di bidang konstruksi oil dan gas. Berangkat dari keyakinan dalam kurun waktu 3 tahun, Raji mulai mendapatkan peluang. Ia pun mulai mendirikan perusahaan sendiri di bidang pemasangan jaringan pipa gas ke rumah tangga. Dengan bekal tagline, amati, tiru, dan modifikasi, Raji berhasil membangun perusahaannya melampaui ekspektasi. Ia memaksimalkan seluruh potensi yang ada, mulai dari pengetahuannya tentang teknologi informasi hingga jejaring di media sosial sampai dunia nyata. Pada usia 25 tahun, Raji pun mulai merajut mimpi. Ia mulai mengembangkan bisnis impor barang-barang kebutuhan untuk jaringan gas rumah tangga hingga merambah ke dunia kontraktor. Pada tahun 2020, Raji mulai merambah ke bisnis kuliner, tepatnya warung kopi dan mie Aceh. Ia memilih nama Kutaraja The Kedai Kopi sebagai merek dagang usahanya. Warung semi kafe ini berada di lokasi elit di Jakarta Pusat, yakni di Jalan Tanah Abang, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Kutaraja The Kedai Kopi ini adalah salah satu dari beberapa jenis usaha yang ia miliki saat ini. Ya, Muhammad Raji Firdana, pemuda yang sempat putus kuliah, saat ini menjadi bos bagi puluhan orang di Aceh dan Jakarta. Sebagian besar pekerjanya bertitel sarjana. Tapi bukan berarti Raji tak menyesali keputusannya untuk drop out dari bangku kuliah. Karena banyak ilmu dan pengalaman yang ia dapatkan di sana. Simak kisah lengkap Muhammad Raji Firdana dalam artikel Kisah Diaspora Aceh, M. Raji, pengusaha muda, owner Kutaraja The Kedai Kopi, Jakarta, di www.serambinews.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, malamnya merempak dengan anak muda Aceh yang sukses di bisnis ya, sedang melejit ini. Bung Muhammad Raji. Raji. Dari Pasir ya, dari Pasir, Dewantara, owner Kutaraja Kopi, The Kedai Kopi, yang berada di belakang kantor wali kota, di depan kantor wali kota Jakarta Pusat. Nah, ini kita akan berbicara malam ini, kabar-kabar Iban cara Bang Raji sampai jet bangun Kedai Kopi mendapatkan tempat yang sangat strategis di Jakarta Pusat. Nah, malamnya di sini, nah juga Senator Aceh, Syekh Fadil Rahmi ya, Mbak. Terima kasih Syekh Fadil Kak Nupakat. Kemudian juga ada Khalil di sini, kemudian ada Bang Safarudin, ya, Bang Mada juga ya, semuanya ada di sini.
Yang Bang Sabar Siap. Jo, selamat matang nasi no. Dempa dah. Campur tahu Sumedang loh. Manual dari Sumedang. Okey, Bang Raji. Siap. Dah bincang-bincang saya. Kampung Ronpar. Misi di Tanjung Gampungnya memang long agak susah menjawab. Hmm. Misi indikator di Urungci dari Sigli. Dari Sigli. Tapi memang long raya di Luxmawe. Ujung-ujung kenal mana. Sigli tidak. Luxmawe, raya di Luxmawe di Kecamatan Dewantara, di Kerubutu, di komplek Pupuk Sekolah Muda. Tapi Jino Urungci ka balik pulang Ubanda Aceh. Jadi misi Jino wow lebaran ka balik Ubanda Aceh. Jadi misi Tanjung Gampung Jino Banda Aceh. Kayaknya Bang. Nyo baru tutup ya apa kampung orang. Long wow kampung lebaran. Ubanda Aceh ya. Ubanda Aceh dan Luxmawe. Trip ya. Sekitar seminggu. Seminggu. Belum seminggu, mungkin urung kerjanya yang lebih dari 2 minggu. Jadi Bang Raji mulai karena sering lu dengar Nandro ya. Insyaallah. Dianggap sebagai pebisnis muda di Jakarta. Mungkin jadi ceritakan kiban perjalanan hidup lo sampai bisnis pe kemudian yang nani tekuni. Siap. Jadi misalnya memang hantom na secara langsung atau live meno secara dan direkam misalnya urung panjang terkait dengan perjalanan hidup. Tapi kalinya diserambi belum akan buka. Iya. Jadi singkat cerita aja Bang, tahun 2012 belum berangkat ke Jakarta setelah perhelatan pendidikan lulus tidak lulus pindah kampus ke beberapa kampus lainnya. Akhirnya lu memutuskan jauh Jakarta dengan orang tua dari seorang teman lah. Jadi tante. Jadi ibu dari seorang teman. Maka jauh Jakarta kerja dengan beliau langsung di konstruksi oil and gas. Jadi memang pada saat itu mantan buta lah. Tapi insya Allah tanya berangkat dari keyakinan dan tanya memang pada saat itu hanya kerjaan lain dan memang tanya berharap bantuan dari Gopnyan di jauh Jakarta kira-kira 2012 ke. Tapi dalam kurun waktu 2-3 tahun insya Allah memang karena izin Allah hijau jalan, pertemukan dengan beberapa jaringan, perkawanan. Akhirnya alhamdulillah buka lah perusahaan Ro. Jadi pada masa itu bisnis kagenan barang. Jadi impor, jadi anak muda Jino kan sebenarnya gampang lah di era sosial media seperti sekarang, era globalisasi. Minta barang di luar negeri yang kira-kira di Indonesia membutuhkan apa. Pada hari itu memang karena bisnis di oil and gas, kebetulan ada pengembangan jaringan gas bumi rumah tangga. Jadi apa-apa yang ada dalam kebutuhan proyek tersebut minta yang Spanyol, yang di Cina, yang di India. Jadi impor sebagai agen. Jadi idenya simple sebenarnya, kebutuhan di sini karena ada demand, jadi kita supply. Kebetulan menjadi agen lah. Masanya umur kemungkinan sekitar 25 tahun. Karena sekarang Jino laptop 1. Kuliah 2008 di Pak kuliah Bang di SCT Telkom di Bandung. Selesai kuliah berarti. Tapi ya? tidak selesai. Oh, tidak selesai. Dan ini baru terbuka di sini. Jadi pindah-pindah beberapa kampus dan ya misalnya urung-urung terpuji di SCT Telkom. Sahabat trip inan. Iya. Jadi singkatnya memang hanya selesai, maka Jilong butuh untuk lebih struggle lah masa itu. Masa itu malu, tapi hari ini ya kita mungkin itu jadi indikator buat kawan-kawan. Kibancara apapun kekurangan kita, kesempatan akan tetap ada. Jadi singkatnya masa 25 tahun itu saya kembangkan bisnis impor. Jadi kita keagenan regulator, gas meter dan beberapa jenis fitting. Sekarang berlanjut di 2017 tanya mulai ke tahapan kontraktor. Yang tadinya
Awalnya memang belajar sebagai kontraktor, cuman pada saat itu tanya golom na modal, jadi tanya jual material mendeng, sampai na modal, jadi mulailah jadi kontraktor di 2017. Dan awal gok tepulung sebagai kontraktor Di Jakarta. di Jakarta. Memang Hantom pernah di Hantom Aceh. Aceh. Di 2017, 2018, 2019, 2020 sebelum segolong Covid, na sidro urung Aceh, tokoh Aceh sih, Jino salah satu mungkin direktur mungkin atau deputi pejabat di Kementerian Pariwisata. Salah satu pejabat di Aceh dulunya Jino pejabat di Kementerian Pariwisata. Bang Reza Falevi. Falevi. Main sepeda mungkin. Ya. Lewat Ino kan, difoto. Dikirimlah ke Bang Ivan Saab Jadi Bang Ivan Saabnya lah yang awal yang memperkenalkan tempatnya dulu. Tapi lebih awal lom ya Bang Reza. Ya, tempat Kutaraja. Bang Pan ya. Ya. Itu golom na warung kopi. No? Golom na warung kopi. Manteng rumah. Manteng rumah ayam penyet, rumah makan ayam penyet. Oh, rumah makan. Tapi tutup. Sudah tutup. Tapi tutup. Dan memang ipegah leurung ino hantom na rame. Hantom pernah rame no. Badum gua gonta-ganti bisnis. Belum pernah ada yang rame. Tapi secara lung hotel lung jak geno kok bisa hana rame sedangkan yang lokasi sangat strategis. Yeah. Kebetulan Tanyo memang diuntungkan dengan Aceh ini punya audiens sendiri dia terhadap kulinernya. Jadi orang Aceh itu senang dengan masakan Aceh. Lidahnya itu lidah Aceh. Jadi Long hanya memfasilitasi orang yang biasa kopi di Banda Aceh ada di Jakarta. Jadi memang yang Tanyo sediakan adalah makanan-makanan yang standar ada di warung kopi Aceh. Vitamin. Oh, untuk selamatan. Ya, dengar-dengar ini tempat mangkal wartawan di sini juga, wartawan Aceh ya? Iya, di sini forum Forjak. Forum jurnalis ya. Di forum jurnalis Aceh Jakarta. Memang kawan-kawan Forjak juga yang jadi trigger buat masyarakat Aceh mempublikasi Kutaraja dengan ikhlas tanpa dibayar. Yeah. Karena kisah Kutaraja ini begitu buka 3 hari langsung tutup karena Covid. Yeah. Jadi PSBB ketat. Ditutup selama 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya, jadi 4 hari buka langsung tutup. 1,5 tahun itu nggak ada aktivitas. Aktivitasnya hanya terbatas sekali. Sangat terbatas. Ya, kalau omsetnya mungkin kecil sekali. Tapi kami setia. Dan Kutaraja ini memang sangat tergantung dengan perkantoran di sekitarnya. Karena ini lokasinya ada di sebelah kantor wali kota Jakarta Pusat, Istana Negara, Pas Pampres, KONI, Kemenhub, Kemendes, RRI. Nah, ini memang khusus orang Aceh yang ngopi di sini atau? Oh enggak, Hana. Enggak, ya? Jadi memang alhamdulillah audiens kita jadi lebih banyak perkantoran di sekitar sini. Dan teman-teman Aceh juga sering di sini. Kalau misalnya di kantor-kantor sini rame ya orang Aceh yang misalnya saya tahu yang datang ke sini rame ya. Tapi tidak terbatas hanya ini yang mahal dari masakan Aceh itu kita tidak susah cari audiens sebenarnya. Jadi buat kawan-kawan yang mau berbisnis kuliner Aceh, sebenarnya kalau bisa kita data belum ada lah, jarang lah kuliner Aceh yang nggak laku di Jakarta. Jadi banyak tergantung ya sekarang kemauannya lah, lokasinya asal bagus, insya Allah. Karena orang Jakarta, orang Jawa, orang Sumatera senang semua masakan Aceh. Mungkin Chef bisa diperlihatkan. Boleh. Proses kerja atau menu-menunya. Siap, Chef Fadil. Siap. Jadi ini posisinya di kantor, kalau kantor Ini kebetulan Taman ini, Prasasti. Taman Prasasti ini kalau orang Aceh itu sebenarnya punya sejarah di sini. Ada Jenderal Kohler yang meninggal di Aceh, dikubur di sini. Pertamanya ya, yang akhirnya dia ya, dibawa ke sana. ke Aceh ya, Ya. pada masa Ali Sadikin ya. Jenderal paling famous itu. Ya, ini Taman Prasasti. Jadi pada masa Gubernur Ali Sadikin saya baca sejarah dulu dia bawa ke sana ya. Ya. Kemudian ke sana ya, Sana Merdeka. Sebenarnya kalau kita ke sana dikit, Tugu Monas kelihatan tuh. Oh, kalau ke tengah jalan ya. Ya, dan ada Kemendes, ada Kemenhub,
sama ada PPI di sini, ada KONI di situ. Kantor wali kota pusat di sini, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat sana ya. Di sini. Oke, kita lihat ke dalam. Mungkin diperkenalkan nanti saya. Ini apa nih? Sate matang ya? Ya, Tapi- jadi sebenarnya tempat ini ada sate matangnya, Bang. Cuman pada apalis, bukan apalis. Heri, main lah. Ya, ini dapur kopinya ya, Ya, dapur kopi Aceh. dapur kopi Aceh. Ini untuk scan apa nih? Ini buat QR code. Jadi Kris untuk ya. memudahkan QRIS teman-teman. Mau Untuk bayar melalui membayar. ini ya, membayar ya. Dulu kita lihat nih proses racik kopi persis ya seperti di Aceh nih. Ini persis seperti di Oh, ya. Aceh dan ini orang Aceh asli. Kulit Paseh. Pak Kampung Don. Terus mau ya? Terus mau ya? Bartender ya. Bersertifikat khusus, bersertifikat atraksi. Atraktif. Atraktif. Oh, malam dah boleh. Mana gelas? Ini gelas. Gelasnya. Oke, nggak apa, nggak apa. Ya, coba gelas ya. Atraksi. Ini masuk ke gelas ya. Spesialis atraksi kali ini. Kok orang ikut? Rumah awak kok. Ada delay ya, ada delay ya. Ya dari Ya kalau dari Pulau. yang gelas tuh, no, ya. Ya gelas ah. Oh iya, ini tetes terakhir yang diambilnya tetes terakhir. Ya emang. Ini ada mana kopi ya? Ya kubu, si beda kubu. Mang ada kopi, beda kubu saya. Oke, makasih Bang. Nih, ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan jurnalisnya. Oh, ini kawan-kawan jurnalis. Kawan jurnalis. Dari Ini orang Aceh yang sekarang di DKI. di DKI. Iya. Oke, DKI ya. Keponakan Bang Wandi. Nyo kok jurnalis juga ah? Ini Pak jurnalis. Ini dokter hewan. Oh, ini dokter hewan, udah Aceh sih. Iya, orang Aceh Mandu. Ya. Pak Ron. Jakarta Timur. Oh ya, Gampung, Kampung DPD ya. DPD. Di Pak. Sakti Lamlo. Oh, Dangse. Kampung. Lamlo. Ya, Lampung ya. Jadinya daerah bebas. Ini daerah merokok Ah, dan bebas rokok. ini ya, ini berarti yang VIP lah. Ya. Memang Insya Allah Bu Menteri tanya nak rehab biar lebih nyaman. Ya mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak muda Aceh khususnya yang misalnya nggak selesai kuliah seperti ini ya, atau tamat SMA nggak ada kerja, dia nggak kuliah, nggak ada biaya, dia mungkin untuk berusaha itu ada pesan-pesannya. Ya. Jadi hal yang paling saya sesali adalah saya tidak menyelesaikan kuliah saya. Hal yang paling saya sesali adalah hari ini saya tidak menyelesaikan kuliah saya. Tapi bukan berarti mimpi-mimpi kita, pendidikan yang tidak tercapai membuat semangat kawan-kawan muda untuk berhenti berkreasi. Karena banyak hal hari ini yang sebenarnya kita bisa berbuat. Yang penting sekarang kemauan, ide. Anak muda itu kan butuh ATM. Amati, tiru, modifikasi. 3 ini ATM. Jadi kita amati bisnisnya orang apa, boleh kita tiru boleh, tapi kita modifikasi lebih baik. Dan coba kolaborasi. Kalau memang kita kurang modal atau apa, kolaborasi aja teman, tuangkan ide biar teman-teman bisa berbisnis. Jadi selain di sini nggak ada Kuta Raja, cuma Kuta Raja sementara hanya di sini. masih di sini ya. Ada rencana mungkin Ada, mengembangkan insya Allah. Kita lagi ingin mengembangkan di Jogja, di Jogja insya Allah, dan Lampung. dan Lampung. Ya, Ya, terima kasih banyak Bang Raji ya. siap. Seralun, ini salah satu contoh untuk anak muda yang tidak patah semangat Tidak boleh patah ketika semangat.
ketika sudah tidak menyelesaikan kuliahnya, walaupun disesali ya. Saya sangat menyesali. Tapi mungkin ini takdirnya. Kalau selesai kuliah belum tentu jadi pengusaha seperti ini. Iya. Qadarullah, kalau mungkin dulu selesai kuliah saya jadi karyawan. Jadi karyawan. Kalau sekarang jadi bos. Insya Allah. Insya Allah. Ya baik, terima kasih Syekh Ronaldon atas telah menyaksikan kami terus berbagi informasi-informasi dan yang inovatif, yang motivasi juga. Sama-sama kita saling mendukung ya orang Aceh sehingga kuat. Kuat. Saya Zainal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.